Jadilah Yundi sering sekali melakukan tindakan tidak terpuji tersebut, yaitu mencuri. Dan mungkin bisa saja perceraian antara Yundi dan mantan istri dikarenakan perangai Yundi yang suka mencuri ini. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini terjadi di Palembang, Sumatera Selatan pada tahun 2024. Bercerita tentang seorang pria yang mengalami nasib tragis, di mana dia tewas dan jasadnya ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, bersimbah cairan merah dan tidak berbusana di dalam kamar mandi rumah kontrakan. Perbuatan yang mengerikan ini ternyata dilakukan oleh seorang pria yang merupakan kakak dari mantan istri korban atau mantan kakak ipar korban yang sakit hati karena korban menelantarkan adik dan anak-adiknya atau keponakannya sendiri, serta korban juga kerap mencuri barang-barang milik keluarga dari pelaku. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Pemirsa, seorang pria ditangkap polisi karena adik iparnya sendiri di Palembang, Sumatera Selatan. Saat diperiksa polisi, tersangka mengaku geram karena korban menelantarkan anak dan juga istrinya. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi sobat, di Palembang, Sumatera Selatan ada seorang pria berusia 26 tahun yang bernama Yundi Efran. Di dalam kisah ini, kita sebut saja namanya Yundi. Yundi ini berasal dari Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau Oku. Mengenai latar belakang keluarganya, tidak diketahui secara jelas. Namun diceritakan kalau Yundi ini memiliki kakak yang bernama Erlan yang sudah menikah. Di usia Yundi yang terbilang cukup muda, Yundi ini sudah menyandang status sebagai duda. Mengenai identitas mantan istrinya juga tidak diketahui, termasuk sejak kapan dia sudah bercerai dengan sang istri. Namun diketahui dari pernikahannya bersama mantan istrinya tersebut, mereka sudah dikaruniai 2 orang buah hati yang kini tinggal bersama mantan istrinya tersebut. Lalu sobat, setelah bercerai dari mantan istrinya, hidup Yundi jadi lontang-lantung dan tidak memiliki tempat tinggal yang tetap. Karena sebelumnya, Yundi ini tinggal bersama keluarga dari mantan istrinya. Yundi yang lontang-lantung pun tinggal berpindah-pindah, hingga pada akhirnya dia tinggal bersama Erlan, kakak kandungnya sendiri. Dia tinggal di sebuah rumah kontrakan yang menjadi tempat tinggal kakaknya bersama sang istri yang bernama Yeni. Rumah kontrakan tersebut berada di perumahan Kesuma Permai 2, Jalan Takwa Mata Merah, Kelurahan Sei Selincah, Kecamatan Kalidoni, Palembang. Yundi sudah tinggal di kontrakan tersebut selama 7 bulan. Namun sobat, entah apa alasannya, Erlan diketahui sudah tidak pulang sejak sebelum Lebaran tahun 2024. Hingga sampai Juli tahun 2024, Erlan yang ternyata tidak pulang-pulang membuat Yeni, istrinya, menjadi khawatir. Sehingga Yeni memutuskan untuk pergi mencari sang suami. Dari semenjak kakak iparnya tersebut pergi mencari sang suami, sudah 2 minggu mereka tidak juga kunjung pulang. Dan Yundi pun jadi tinggal seorang diri di rumah kontrakan milik kakaknya tersebut. Lalu sobat, Yundi ini dikenal oleh para tetangga-tetangganya, terutama tetangga saat dia masih tinggal bersama mantan istrinya, adalah pribadi yang pendiam dan tertutup. Karena sifatnya yang pendiam itu, Yundi tidak pernah bergaul dengan siapapun, meski dengan tetangga sebelah rumahnya sekalipun. Namun begitu, diketahui beberapa kali Yundi terlihat suka bermain dengan anak-anak di sekitarnya. Namun rupanya, Yundi yang selalu menutup diri, namun justru suka bermain dengan anak-anak sekitar, menjadikan alasan para tetangganya jadi tidak suka dengan dia. Yang mana ternyata secara diam-diam, Yundi ini suka menguntil. Yundi ternyata merupakan pencuri kelas teri, di mana dia kerap mencuri barang-barang kecil di rumah para tetangganya. Dan Yundi memanfaatkan anak-anak tersebut untuk masuk ke dalam rumah mereka lalu mengambil barang-barang itu.
Dan jangankan barang para tetangga, Yundi terkadang juga kerap mencuri barang-barang berharga di rumah keluarga dari mantan istrinya. Perilaku tersebut pun membuat seorang warga yang bernama Romli menjadi kesal. Romli ini adalah pria berusia 29 tahun. Dia warga Jalan Perdamaian, Sukawinatan, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Palembang. Dia merupakan kakak dari mantan istri Yundi, alias mantan kakak iparnya Yundi. Romli menjadi orang yang paling tidak suka dengan Yundi. Selama adiknya menjalin hubungan rumah tangga dengan Yundi, Yundi ini tidak pernah bertanggung jawab, bahkan tidak pernah menafkahi kedua anaknya yang merupakan keponakan Romli. Ketika melihat penderitaan adiknya, Romli merasa ikut sakit hati, hingga kelakuan Yundi benar-benar membuat Romli naik pitam ketika dia mengetahui bahwa ternyata Yundi juga kerap mencuri barang-barang berharga milik keluarga besarnya. Mulai dari mesin air, blender, rice cooker, dan beberapa barang lainnya juga ikut dijual oleh Yundi secara diam-diam. Amarah Romli akhirnya memuncak ketika Yundi sampai menggadaikan motor milik ibunya yang merupakan mantan mertua Yundi sendiri. Entah untuk apa Yundi melakukan hal itu. Apakah ini adalah penyakit klepto atau justru memang dia memiliki kebutuhan lain? Jadilah Yundi sering sekali melakukan tindakan tidak terpuji tersebut, yaitu mencuri. Dan mungkin bisa saja perceraian antara Yundi dan mantan istri dikarenakan perangai Yundi yang suka mencuri ini. Dan singkat cerita, setelah Yundi bercerai dengan mantan istrinya, dan Yundi ternyata tetap tidak bertanggung jawab terhadap kedua anaknya yang merupakan keponakan Romli, Romli di saat itu benar-benar menjadi marah. Dengan penuh emosi dan kebencian terhadap Yundi, Romli berencana untuk memberikan pelajaran kepada Yundi, yaitu dengan menghabisi nyawanya. Namun di saat itu, Romli tidak mengetahui di mana Yundi berada semenjak bercerai dari adiknya. Yundi tidak ada kabar sama sekali. Dan di saat itu, Romli pun memutuskan untuk mencari di mana Yundi berada sambil mempersiapkan rencana matang untuk menghabisi nyawa mantan adik iparnya tersebut. Hingga singkat cerita, setelah lama mencari tahu, akhirnya entah dari mana Romli ini mengetahui lokasi tempat tinggal Yundi. Dan Romli bahkan juga mengetahui bahwa Yundi ternyata tinggal seorang diri dalam rumah kontrakan yang berada di perumahan Kesuma Permai 2, Jalan Takwa Mata Merah, Kelurahan Sei Selincah, Kecamatan Kalidoni, Palembang. Dan Romli pun memutuskan untuk memanfaatkan momen di mana Yundi sendirian ini. Dan tempat tinggalnya yang juga sepi adalah kondisi yang sangat menguntungkan bagi Romli untuk melancarkan aksi kejinya. Emosi karena dendamnya yang teramat besar kepada Yundi benar-benar sudah memuncak. Setelah dia mengetahui keberadaan Yundi, rasanya dia tidak sabar untuk memberikan pelajaran kepada mantan adik iparnya tersebut. Singkat cerita, pada hari Kamis tanggal 11 Juli tahun 2024, dendam Romli yang kembali memuncak setelah mengetahui keberadaan Yundi. Dia sudah bersiap untuk memulai aksinya. Sebelum melancarkan aksinya tersebut, Romli pun menyiapkan sebilah badik dan kemudian berangkat ke lokasi di mana dia mengetahui Yundi tinggal. Saat itu, Romli pergi bersama temannya yang berinisial EF. Romli saat itu meminta tolong kepada EF untuk mengantarnya ke tempat tinggal Yundi. Namun sobat, mengenai apakah Romli memberitahu alasannya untuk minta diantarkan ke sana, tidak dijelaskan apakah EF ikut terlibat atau hanya mengantarkan saja. Singkat cerita, berangkatlah Romli dan EF ke rumah kontrakan yang ditempati oleh Yundi dengan menggunakan sepeda motor, di mana posisi EF di saat itu mengendarai sepeda motor dan Romli duduk dibonceng oleh EF. Setelah kurang lebih 30 menit lamanya menempuh perjalanan, mereka berdua pun sampai di rumah kontrakan yang ditinggali oleh Yundi pada sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan emosi yang meluap-luap, Romli langsung turun dari motornya dan masuk ke dalam rumah kontrakan Yundi, meninggalkan EF yang setia menunggu di motor. Di dalam rumah kontrakan tersebut, Romli pun langsung mencari keberadaan Yundi. Namun setelah menelusuri seisi ruangan di kontrakan itu, hasilnya nihil. Romli tidak menemukan keberadaan Yundi. Namun saat Romli mencari di dekat kamar mandi, Romli melihat pintu kamar mandi tertutup dan mendengar adanya suara orang mandi dari dalam kamar mandi tersebut. Dan ternyata Yundi yang dicari-cari oleh Romli sedang di dalam kamar mandi.
Namun alih-alih menunggu Yundi selesai mandi, Romli lebih memilih untuk langsung melancarkan aksi kejinya, apapun kondisinya. Di saat itu, dengan penuh emosi yang meluap-luap, Romli yang kesetanan langsung mendobrak pintu kamar mandi tersebut. Dan di sana Romli menemukan Yundi dengan kondisi tanpa busana yang sedang mandi. Dan kehadiran Romli yang secara tiba-tiba membuat Yundi terkejut. Yundi di saat itu berteriak dan menanyakan apa maksud kedatangan Romli. "Wih, ngapain kamu? Aku lagi mandi nih, keluar kamu," kata Yundi dengan kalimat yang marah-marah. Romli yang dengan wajah yang memerah karena menahan emosinya pun tidak mengindahkan perkataan tersebut. Romli yang kesal langsung menumpahkan segala emosinya kepada Yundi yang berakhir dengan perkelahian. Di tengah-tengah perkelahian tersebut, Romli yang sudah tidak bisa menahan emosinya langsung gelap mata, menikamkan badik yang dia bawa ke arah paha kiri Yundi. Yundi yang menerima tikaman itu pun tidak kuat menahan rasa sakit di paha kirinya yang seketika membuat paha kirinya robek dan mengeluarkan cairan merah yang begitu banyak. Di saat itu Yundi berteriak-teriak. Dia berusaha melawan sambil meminta tolong. Dia berusaha merebut badik dari tangan Romli. Namun Romli yang tidak memberi celah sedikit pun kembali menikamkan badik ke arah tangan kiri Yundi. Dan Yundi juga berusaha merebut badik itu. Perlahan-lahan Yundi mulai tidak berdaya. Dia mulai kehilangan kesadaran, lemah karena kehabisan banyak cairan merah. Melihat Yundi yang mulai tidak berdaya, Romli memanfaatkan momen tersebut untuk menikamkan badiknya ke arah dada Yundi berkali-kali. Sampai total ada 3 kali tikaman yang merobek-robek dada Yundi. Seketika cairan merah mengalir dari luka lebar di sekujur tubuh Yundi. Yundi yang tidak kuat menahan segala rasa sakit di sekujur tubuhnya, perlahan-lahan mulai tewas, meregang nyawa. Dia meninggal dunia di tempat kejadian tersebut. Setelah Yundi tidak bergerak, Romli yang panik pun segera melarikan diri bersama EF. Di saat itu, EF juga merasa kaget ketika Romli keluar dari rumah kontrakan tersebut. Dia melihat tubuh Romli dipenuhi cairan merah. Dan di saat itu, EF tidak sempat bertanya. Dia langsung tancap gas bersama Romli. Dan mulai dari hari itu, Romli pun melarikan diri sendirian. Di dalam pelariannya, Romli ini sempat berpindah-pindah. Dia sempat bersembunyi di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Kemudian sempat melarikan diri ke kota Medan, Sumatera Utara. Hingga pada akhirnya kembali bersembunyi di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Lalu sementara itu, ada seorang tetangga yang bernama Hasbi dan istrinya. Mereka ini rumahnya persis berada di belakang rumah kontrakan tempat tinggal Yundi. Mereka mencari sumber suara keras minta tolong itu yang ternyata berasal dari rumah yang ditinggali oleh Yundi. Saat mereka hendak menuju rumah kontrakan itu, mereka sempat melihat ada 2 orang pria keluar dari rumah kontrakan tersebut dan langsung pergi tancap gas menggunakan sepeda motor. Hasbi dan istrinya mengira jika mereka berdua itu adalah perampok. Dan akhirnya Hasbi langsung berteriak minta tolong sambil mengatakan, "Maling! Maling!" Teriakan Hasbi dan istrinya pun terdengar oleh warga sekitar. Dan warga yang panik langsung berkerumunan dan langsung masuk ke dalam rumah kontrakan yang ditinggali oleh Yundi untuk melihat keadaan di dalam. Dan betapa terkejutnya mereka ketika mereka mendapati Yundi sudah tergeletak bersimbah cairan merah dengan luka di sekujur tubuhnya tanpa mengenakan busana di kamar mandi. Atas temuan warga tersebut, Yundi yang bersimbah cairan merah dengan luka di sekujur tubuhnya itu berusaha ditolong oleh warga. Dan warga pun segera melaporkan ke Polsek Sukarami, Palembang. Pada sekitar pukul 20.30 malam, anggota polisi pun datang segera melakukan olah TKP. Di tempat tersebut, polisi melakukan penyelidikan, termasuk mencari alat bukti dan meminta keterangan warga sekitar untuk mengidentifikasi siapa pelaku dalam kasus ini. Polisi juga segera mengevakuasi Yundi yang ternyata sudah tewas. Dia dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang untuk diotopsi. Berdasarkan hasil otopsi, dokter forensik mengungkapkan penyebab tewasnya Yundi yaitu karena luka tusukan di dada sebelah kiri. Seketika, keluarga Yundi berteriak histeris. Mereka tidak percaya dengan kabar tersebut. Namun apa boleh buat, polisi memberikan buktinya bahwa benar Yundi sudah meninggal dunia. Akhirnya, setelah diperiksa, jasad Yundi dipulangkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Yundi dimakamkan di rumah duka Desa Kurup, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau Oku. Kepergian Yundi pun membawa kesedihan mendalam bagi keluarga.
Pihak keluarga mengungkapkan bahwa Yundi merupakan orang yang tertutup dan jarang sekali menceritakan masalahnya. Sehingga mereka terkejut dengan kejadian yang menimpa Yundi. Kabar mengenai tewasnya Yundi ini menggegerkan warga sekitar, terutama warga di tempat tinggalnya bersama keluarga mantan istrinya dulu. Mereka tidak menyangka jika Yundi yang dikenal suka mencuri berakhir dengan cara yang mengenaskan. Pihak kepolisian juga terus melakukan pendalaman kasus yang menewaskan Yundi tersebut. Berdasarkan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan, termasuk meminta keterangan saksi, polisi perlahan-lahan mulai bisa mengidentifikasi siapa pelakunya. Dan ternyata identitas dari pelaku adalah mantan kakak ipar dari Yundi. Dan polisi yang sudah mengantongi identitas pelaku ini kemudian memburu pelaku yang diketahui ternyata ada 2 orang. Namun sobat, dalam upaya penangkapan pelaku, awalnya polisi merasa kesulitan karena para pelaku ini sempat berpindah-pindah. Hingga setelah 2 bulan melakukan pengejaran, polisi akhirnya bisa meringkus salah satu pelaku yang menjadi otak di dalam kejadian ini, yaitu Romli, pria berusia 29 tahun. Romli ditangkap saat melarikan diri di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, tepat pada hari Selasa tanggal 17 September tahun 2024. Bersamaan dengan ditangkapnya Romli, polisi mengamankan barang bukti berupa 1 senjata tajam jenis badik, 1 jaket hoodie berwarna putih, dan 1 buah sendal milik Romli. Romli yang ditangkap pun langsung diamankan untuk diperiksa lebih lanjut dan dimintai keterangan. Kepada pihak kepolisian, Romli pun mengaku bahwa dia memang telah menghabisi nyawa Yundi. Namun aksinya tersebut bukan tanpa alasan. Romli mengaku bahwa dia sakit hati karena adiknya yang merupakan mantan istri Yundi ditelantarkan oleh Yundi. Begitu pula dengan kedua buah hati dari adiknya itu. Lalu selain itu, Romli juga sakit hati dan dendam dengan perangai Yundi yang menggadaikan motor ibunya dan juga menjual barang-barang di rumah keluarga besarnya, mulai dari mesin air, blender, magicom, dan barang-barang lainnya. Namun, apapun alasan Romli, polisi tetap menjatuhkan hukuman kepadanya karena dia sudah menghilangkan nyawa seseorang. Atas perbuatan kejinya, Romli ditetapkan sebagai tersangka. Romli disangkakan dengan pasal 340 KUHP atau pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama 20 tahun. Sementara itu, dari informasi terakhir, EF ternyata masih dalam pencarian alias DPO dan polisi masih terus berupaya untuk segera menangkap EF. Lalu sobat, dalam penelusuran yang dilakukan oleh pihak kepolisian, terdapat penemuan yang mencengangkan. Pihak kepolisian menemukan narkotika jenis sabu-sabu di rumah kontrakan Erlan, alias rumah kontrakan di mana tempat Yundi tinggal. Atas temuan barang haram tersebut, polisi pun melakukan pemeriksaan yang makin mendalam dengan melakukan tes terhadap tubuh Yundi. Namun hasil tes tersebut menunjukkan negatif, sehingga mengenai temuan barang haram tersebut, polisi masih mendalaminya. Apa mungkin itu adalah milik kakak kandungnya? Dan dari informasi terakhir, polisi belum bisa menyimpulkan barang haram tersebut milik Yundi atau justru milik Erlan yang belum pulang selama 2 bulan. Itu dia sobat, kisah dari Yundi yang harus berakhir dengan mengenaskan di tangan mantan kakak iparnya karena dia suka mencuri. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?